Guru kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Edisi hari ini lembar kerja hari Senin. Kita berada di hari yang ke-16 bulan Rajab, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah. Bertepatan siang menjelang sore ini tanggal 5 Januari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah, seperti biasa kajian qabla asar bersama beliau. Lanjutan pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu fid Din, atau pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan ghulu di dalam beragama. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan lanjutkan dengan penyebab ghulu akibat terlalu fanatik atau fanatik buta ya. Baik, sebelum kita dengarkan pembahasannya, anak buah ini akan membuka kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Masya Allah. Kaifaluka ya Ustazana? Nah, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, beberapa penyebab ghulu atau ya berlebih-lebihan di dalam beragama tanpa ilmu. Salah satunya adalah fanatik buta ya. Baik kaum muslimin dan muslimah, langsung saya kita dengarkan pembahasannya dari studio. Kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian siang menjelang asar yang pada saat ini kita masih membaca kitab yaitu Mushkilatul Ghulu fid Din. Problem ghulu di dalam beragama. Arti ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan. Ini tercela, dilarang di dalam agama kita. Makanya banyak dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang memperingatkan kita dari sikap-sikap seperti ini. Ghulu, berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, la taghlu ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam beragama, dalam agama kalian. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW juga memperingatkan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian ghulu. Apa yang dimaksud dengan ghulu ini? Maksud dari ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan sehingga keluar dari ketentuan agama. Berlebih-lebihan sehingga keluar dari ketentuan agama. Karena ketika ini tidak kita pahami dengan baik, bisa saja sebahagian orang yang lalai di dalam beragama mengatakan kepada sebahagian saudara-saudaranya yang ingin istiqamah di dalam beragama, wah ini antum terlalu ghulu sekali misalnya. Justru salah di dalam penerapan atau salah di dalam memahami. Orang yang sudah yang biasa meninggalkan sholat atau
biasa meninggalkan sholat berjamaah, melihat kawannya yang masih muda bersemangat untuk sholat berjamaah. Maka yang salah paham tentang ghulu ini bisa saja mengatakan, antum rajin kali sholat berjamaah ke masjid, ini ghulu antum ini. Nah, kenapa? Karena dia mengira bahwasanya yang seperti itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan menurut hawa nafsu dia mungkin iya. Akan tapi di dalam beragama enggak. Justru itulah pesan agama, yaitu perintah untuk salat berjamaah, terutama laki-laki. Perempuan misalnya yang tidak paham tentang hakikat ghulu ini, sudah terbiasa mengenakan pakaian ala kadarnya, melihat kawannya yang ingin tampil agamis, dalam artian dia betul-betul menerapkan ajaran agama di dalam berpakaian, menutup aurat dengan baik, menggunakan pakaian yang longgar, jilbab yang betul-betul memenuhi ketentuan syariat. Tidak mustahil yang sudah terbiasa dengan baju-baju wanita zaman sekarang mungkin mengatakan, kamu ini ghulu sekali. Nah, kenapa? Karena kawannya yang dulu dia lihat pakainya ala kadar, dalam artian ya nutup pas-pasan untuk tubuh saja, sekarang tahu-tahu berubah, dikira itu adalah ghulu. Padahal benarkah yang seperti itu ghulu? Tentu tidak. Karena selagi dia menerapkan ketentuan agama, maka tidak tepat kalau dikatakan itu ghulu. Jadi ghulu keluar dari ketentuan agama. Sikap-sikap, praktek-praktek yang keluar dari ketentuan agama, baik ekstrim kanan, baik ekstrim kiri, dalam tanda kutip. Ekstrim kanan berlebih-lebihan misalnya, berlebihan sampai menyusahkan diri, itu ya. Atau ekstrim kiri misalnya terlalu lalai, meremehkan, tidak mempedulikan agama, ini juga ghulu. Jadi ini yang harus kita pahami tentang ghulu, sehingga jangan sampai ada yang salah paham kemudian melihat saudaranya yang dulu mungkin biasa-biasa saja, kemudian Allah berikan taufik untuk mau beragama dengan baik, kemudian dikatakan, antum ini ghulu ini. Padahal tidak demikian seharusnya. Jadi ghulu adalah suatu sikap atau penerapan di dalam beragama yang keluar dari ketentuan agama secara berlebih-lebihan. Di antara sebab-sebab ghulu berikutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah baca sebab ghulu yang berkaitan dengan masalah penerapan, yaitu isti'jal. Isti'jal itu tergesa-gesa, terburu-buru, tidak hati-hati, tidak teliti. Ini di antara sebab-sebab ghulu. Berikutnya yaitu fanatik. Ini sebab ghulu selanjutnya, itu fanatik. Atau dalam bahasa Arabnya ta'assub. Ta'assub, fanatik.
Fanatik ini bagaimana? Misalnya ada ungkapan dari sebahagian orang yang bermadhab Hambali misalnya. Dia mengatakan, ana hambaliyun ma hayitu wa immuttu, atau wa in amut fawasiyati linnasi ayyatahambalu. Ana hambaliyun ma hayitu wa in amut fawasiyati linnasi ayyatahambalu. Saya mazhab saya Hambali. Selama saya hidup saya Hambali. Ada mazhab lain yang ternyata dalilnya lebih kuat dalam suatu masalah fikih. Tidak peduli saya, yang penting yang akan saya ambil, yang akan saya pedomani adalah mazhab Hambali saya. Apabila saya mati, maka saya berwasiat kepada orang-orang semuanya agar ikut Hambali seperti saya. Jadi fanatik, ini fanatik. Sekalipun suatu saat misalnya ketahuan oleh dia atau terbaca olehnya bahwasanya mazhab Hambali dalam suatu masalah fikih lemah dan yang lebih kuat yaitu mazhab Maliki misalnya, maka tetap Hambali. Ini adalah bentuk fanatik. Atau misalnya ada dinukilkan di dalam mazhab Hanafi, tokoh-tokoh Hanafi, yaitu mazhab Abu Hanifah. Ada sebahagian mereka yang mengatakan, kullu ayatin tukhalifu ma alaihi ashabuna fahiya muawwalatun aw mansukhah. Seluruh ayat yang itu bertentangan, tidak cocok dengan mazhab kita, mazhab Hanafi, maka ayat itu harus ditakwil. Itu harus dialihkan pemahamannya kepada pemahaman yang lain sehingga cocok dengan pemahaman kita. Atau kalau tidak bisa, maka berarti ayat itu mansukh, terhapus. Ini fanatik yang sangat luar biasa. Atau misalnya sebagian lain ada yang mengatakan, nahnu nadda'i annahu yajib ala kafatil aqilin wa ammatil muslimin syarqan wa gharban bu'dan wa qurban intihalu madhhabi syafi'i wa yajibu ala al-awwami at-tugham wal juhal al-anzal aidan intihalu madhhabi bihaitsu la yabghun anhu hiwala wa la yuridun bihi badala. Itu wajib bagi seluruh orang kaum muslimin, baik yang di timur atau yang di barat, jauh atau dekat, untuk bermadhab Syafi'i. Baik orang-orang awam, orang-orang jahil juga harus bermadhab Syafi'i dan tidak boleh melenceng, lari, cari madhab yang lain. Ini bentuk-bentuk fanatik yang sangat luar biasa. Kita katakan atau bukan berarti kita ingin mengatakan bahwasanya ulama-ulama baik dari Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam Al-Hambali, Ahmad bin Hanbal, tidak boleh untuk diikuti. Boleh, silakan. Dan ulama-ulama kaum muslimin, apalagi seperti imam-imam yang 4 ini, yang memang sudah diakui dunia, maka silakan kita pelajari, kita pedomani apa yang
mereka ajarkan, apa yang kita dapati di dalam kitab-kitab yang mereka tulis, yang mereka karang, silakan. Akan tapi fanatik sehingga menganggap itulah satu-satunya yang benar, pasti tidak yang lain pasti salah. Ini yang tidak diharapkan. Ini yang tidak diharapkan. Ini namanya ta'assub. Sehingga karena sikap-sikap ta'assub seperti ini muncul komentar-komentar seperti tadi. Muncul komentar-komentar seperti tadi. Bahkan komentar-komentar yang lain yang lebih parah daripada itu ada. Sehingga kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fanatik yang sangat luar biasa seperti ini menyebabkan kadang-kadang sebahagian kaum muslimin tidak mau untuk sholat di belakang imam yang tidak semadhab dengan dia. Dan itu pernah terjadi. Alhamdulillah, kita kaum muslimin di negeri ini sekalipun berbeda pendapat di dalam beberapa pemahaman-pemahaman fikih, kita masih tetap sholat di belakang saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin tidak sepaham dengan kita, selagi pemahamannya tentang agama tidak sampai pada taraf kufur atau musyrik. Kita sholat di belakang saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Tapi dulu seperti yang kita sampaikan, di sebahagian negeri, kita sebutlah termasuk di antaranya misalnya di Masjidil Haram, itu ada pojok atau daerah yang di situ imamnya adalah Imam Syafi'i, yang di sini Imam Hambali, dan satu sama lain saling tidak mau untuk berimam-imaman atau bermakmum-makmuman dengan yang tidak semadhab. Tentu fenomena seperti ini adalah fenomena yang tidak baik. Ghulu. Ini ghulu karena fanatik tadi, atau dalam bahasa yang ditulis oleh pengarang di sini itu at-ta'assub. Apa makna at-ta'assub? Kata beliau, wa'arrafa ba'dul mutaakhirin at-ta'assub, sebahagian penulis atau alim ulama yang datang belakangan mencoba untuk mendefinisikan ta'assub dengan kata-kata, dengan kalimat syimatun min syiyamid dha'f wa khullatun min khulalil jahal, yaitu bentuk karakter yang menunjukkan kelemahan atau kejahilan, yubtala bihal insan fata'ma basaruhu wa tughsha aqluh, yang melanda sebahagian orang sehingga buta pandangannya, buta akalnya, tidak mau untuk melihat, menerima ya dari yang lain-lain. Fala yara hasanan illa ma hasuna fi ra'yih wala sawaban illa ma dhahaba ilaihi aw man yata'assab lahu. Sehingga tidak ada yang baik kecuali yang baik dalam pandangannya. Tidak ada yang benar kecuali yang benar dalam mazhabnya atau tokoh yang dia tokohkan, yang dia kagumi, yang dia idolakan. Jadi yang baik atau yang benar adalah apa yang baik atau benar menurut dia atau menurut tokoh yang dia idolakan. Yang lain-lain enggak. Sekalipun yang lain-lain itu mungkin menyampaikan dalil dan dalil mereka misalnya lebih kuat dan lebih tepat,
akan tapi tidak digubris atau tidak dipandang. Apa sebabnya? Itu sebabnya at-ta'assub. Ta'assub. Wa qad waqa'a at-ta'assub fi tarikhil ummah katsiran wa amthilatuhu la takad tatanaha. Dan ta'assub ini atau fanatik semacam ini terjadi di dalam sejarah umat Islam. Dan coraknya terus berubah-ubah. Itu berganti-ganti. Fa fi kulli zamanin tahthunu alwan minat ta'assub. Setiap waktu ada saja muncul gaya-gaya ta'assub fanatik. Walaqad dzakara al-Imam Asy-Syatibi 'asyrata amthilah. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan ada 10 macam. Kita akan sebutkan hadhi thalathatun minha. Ada 3 yang akan kita sebutkan. Bentuk ta'assub ini. Yang pertama kata beliau, qaulu man ja'ala atba'al aba fi asli ad-din huwal marju' ilaihi duna ghairihi. Yaitu yang menjadikan nenek moyang sebagai rujukan di dalam beragama. Jadi bukan dalil, bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi, bukan ijma', enggak. Kan tapi nenek moyang. Bagaimana nenek moyang kami dulu melakukan, maka itu yang akan kami lakukan. Apa yang mereka katakan, maka itu yang akan kami katakan. Sehingga ini mirip seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam Al-Qur'an. Ketika menceritakan tentang sebagian ulah ahlul kitab, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menemukan nenek-nenek moyang kami, seperti ini cara mereka di dalam beragama, seperti ini yang mereka lakukan. Dan kami ngikut dengan mereka. Dan yang seperti ini kan kita temukan kadang-kadang di dalam bermasyarakat. Padahal yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nenek-nenek moyang kita manusia, mungkin mereka dulu ketika berpendapat seperti itu, dengan husnudzan kita belum mengetahui dalil-dalil karena keterbatasan misalnya. Apakah harus kita ikuti? Tentu tidak. Jadi kalau seandainya sudah jelas, terang benderang dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW menyebutkan seperti ini dan ternyata bertentangan dengan kebiasaan orang-orang terdahulu, nenek-nenek moyang kita terdahulu, maka yang harusnya kita ikuti adalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sebahagian yang tidak terima dengan pemikiran-pemikiran seperti ini atau ide-ide seperti ini mengatakan, kayak kalian saja yang paling paham dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Tidak. Kita tidak mendakwakan diri bahwasanya kita yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mustahil. Akan tapi kita juga katakan bahwasanya nenek-nenek moyang kita adalah manusia yang kadang benar, kadang salah. Taruhlah mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tapi kadang benar, kadang salah. Nah, ketika kita baca, kita kaji, kan bisa saja kita temukan kadang-kadang dalil tidak sesuai dengan apa yang mereka fatwakan misalnya atau sebutkan, yang mereka pahami.
Bagaimana sikap kita seharusnya, yaitu mengikuti dalil Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalil Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga kita pahami berdasarkan ulama-ulama, berdasarkan pemahaman-pemahaman para ulama juga. Jadi ini bentuk ta'assub, bentuk-bentuk ta'assub. Yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah, yaitu orang-orang yang mengatakan di dalam beragama kami mengikuti nenek-nenek moyang kami terdahulu. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran persis, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Yang kedua yaitu ra'yul imamiyah, atba' al-imam al-ma'sum, yaitu pendapat pemahaman al-imamiyah. Ini kelompok di antara kelompok-kelompok Syiah, yaitu yang mendakwakan imam mereka adalah imam yang maksum. Artinya tidak ada salahnya. Sehingga itu yang harus kami ikuti terus. Mirip seperti Nabi jadinya. Wa in khalafa ma jaa bihi Nabi SAW al-ma'sum, an-nabi al-ma'sum haqqan wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa hakkamur rijal 'ala syari'ah wa lam yuhakkimu syari'ah 'ala rijal. Sekalipun nanti pendapat imam-imam maksumnya ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka yang diikuti adalah pendapat imam. Ini kelompok al-imamiyah yang fanatik kepada imamnya, sehingga beranggapan bahwasanya imamnya adalah imam yang maksum, tidak salah, sama dengan Nabi. Ada lagi mazhab al-Mahdawiyah, alladzina da'u anna muqaddimahum al-Mahdi al-Muntadhar wa ja'alu af'alahu hujjah. Itu pengikut al-Mahdi al-Muntadhar yang disebut dengan al-Mahdawiyah, mazhab al-Mahdawiyah. Dan apa yang amalkan, apa yang dipraktekkan, apa yang dikatakan oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar dalam kelompoknya, itulah yang dijadikan sebagai hujjah, panutan, itu yang diikuti. Sawa'un wafaqat asy-syari'ah am khalafatha, entah itu cocok dengan syariat agama atau bertentangan. Bahkan sampai-sampai saking fanatiknya, kaffaru man khalafahu wa ja'ala hukmahu hukmal kafir al-asli. Sampai-sampai mengkafirkan yang menyelisihi mazhab al-Mahdawi ini. Itu kata beliau sebagaimana yang dikutip di dalam Al-I'tisam, dari Al-I'tisam. Ini bentuk-bentuk fanatik yang melahirkan sikap-sikap atau praktek-praktek ghulu di dalam beragama. Berikut mansya'at ta'assub. Awal mula munculnya ta'assub ini, bagaimana ceritanya? Kata beliau, atau sebab, awal mula sebab bagaimana munculnya ta'assub atau fanatik. Yansha'at ta'assub 'anil hawa bimahabbatin nafs atau mahabbatil imam al-muqtada bihi atau nahwi dzalika min aujuhil hawa bihaitsu yadhunnu al-mar'u nafsahu ma'sumatan aw imamahu aw ta'ifatahu. Sebabnya yaitu muncul karena mengikuti hawa nafsu atau mengikuti selera, keinginan, entah keinginan diri sendiri atau tokoh yang dia idolakan tadi, atau kelompok yang dia
bangga-banggakan, yang dia agung-agungkan, atau yang lain-lain, yang dia menganggap bahwasanya itu semua maksum, tidak salah, sehingga diikuti, tidak akan ditinggalkan sama sekali, atau diikuti 100%, bulat-bulat, diikuti bulat-bulat, tanpa melihat apakah ini sesuai dengan dalil atau tidak. Ya, seperti tadi di dalam contoh-contoh fanatik mazhab tadi, mau salah pun saya tetap Hambali, dan saya tetap ajak promosikan kepada orang-orang agar ngikut saya sebagai Hambali. Atau tadi yang dalam mazhab Syafi'i misalnya, menyuruh wajib bagi setiap orang untuk bermazhab Syafi'i, entah yang di timur atau yang di barat, entah jauh atau dekat, semuanya wajib dan tidak boleh mencari yang lain-lain. Ini fanatik yang berlebih-lebihan, sehingga tidak mustahil kadang-kadang memunculkan sikap-sikap atau praktik-praktik yang cenderung ghulu. Maka tadi seperti yang kita sampaikan, ada yang tidak mau untuk sholat di belakang saudaranya yang tidak sepaham dengan dia. Atau bahkan ada yang sampai-sampai nekat mengkafirkan atau mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas untuk orang yang berbeda dengan dia. Ini kan ghulu. Walidzalika nahana Allah 'anit tashabbuh bil yahudi fi awsafihim allati minha kitman al-ilmi bukhlan bihi aw i'tiyadan 'an idhari bid dunya aw ta'assuban wa khaufan ay yuhtajja 'alaihim bima adharu minhu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi, yang di antara sifat-sifat orang Yahudi ini itu suka menyembunyikan ilmu, bakhil, di antaranya juga itu fanatik, ta'assub. Jadi fanatik, ngajak orang harus seperti dia, kalau enggak maka tidak berharga sama sekali bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat orang-orang Yahudi, dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Wa hadza qad yubtala bi tawaif minal muntasibin lil ilmi fa innahum taratan yaktumuna al ilma bukhlan bihi wa karahatan li ayyanala ghairuhum minal fadli ma naluh wa taratan i'tiyadan anhu bi riyasah aw mal yakhaf min idhari intiqas riyasati aw naqs malih wa taratan yakunu qad khalafa ghairahu fi mas'alatin aw i'taza ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'alatin fayaktum minal ilmi ma fihi hujjah li mukhalafah wa illam yatayaqqan anna mukhalafata mubtil. Dan bentuk-bentuk seperti ini telah menimpa sebahagian orang-orang yang punya kecenderungan kepada ilmu. Itu orang-orang yang berafiliasi kepada ilmu lah. Orang-orang terpelajar, yaitu orang telah menimpa sebahagian orang-orang terpelajar, sehingga karena takut untuk direndahkan, dia menyembunyikan ilmu, atau bakhil untuk menyampaikan ilmu apa adanya. Kenapa? Khawatir kalau seandainya nanti
dikalahkan, pamornya kalah dengan yang lain-lain. Wa kullu ulaika min asbabit ta'assub lil qawli aw lit ta'ifah. Semua itu adalah sebab-sebab fanatik. Sebab-sebab yang memunculkan sikap-sikap fanatik. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi wasiyatihi li atba'adi bin Musafir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-wajib ay yuqaddim ma qaddamahu Allah wa rasuluh wa yuakhir ma akharahu Allah wa rasuluh wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluh wa yubghid ma abghadahu Allah wa rasuluh wa yunha amma nahallahu anhu wa rasuluh wa ayyarda bima radiyallahu bihi wa rasuluh wa ayyakunal muslimuna yadan wahidah. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya dahulukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan, apa yang Rasul SAW dahulukan, yaitu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul. Kalau seandainya ada perkataan-perkataan misalnya, atau pendapat-pendapat A sesuai dengan Al-Quran, B tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi dia adalah tokoh yang menjadi idola kita, mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan Allah Subhanahu wa taala. B sesuai dengan dalil dari hadis Nabi SAW, C tidak sesuai, kan tapi dia adalah tokoh idola kita, maka yang harus kita dahulukan yang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuqaddim ma qaddamahu Allah wa rasuluh wa yuakhir ma akharahu Allah wa rasuluh. Kemudian mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan yang dicintai oleh Rasul. Membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, begitu juga yang dibenci oleh Rasul. Melarang dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, meridhai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Rasul, dan seluruh kaum muslimin harus kompak sama. Itu. Ini yang harus menjadi prinsip kita di dalam beragama. Mendulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Di antara makna mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu mendahulukan kalamullah, mendahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan di dalam beragama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, Nabi SAW mengatakan seperti ini, kemudian setelah itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena fanatik kepada tokoh yang kita idolakan. Enggak. Sekali lagi kita katakan, bukan berarti kita merendahkan tokoh-tokoh, ulama-ulama, apalagi ulama-ulama kaum muslimin yang berkompeten, yang sudah diakui dunia. Akan tapi mereka imam, mereka ulama, manusia yang juga salah. Ketika suatu saat kita membaca pendapat ulama lain yang ternyata lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang dia miliki, maka tentu pendapat yang lebih sesuai dengan dalil itu yang harus kita dahulukan. Berikut kata beliau, mazahir at-ta'assub, bentuk-bentuk ta'assub, fenomena ta'assub ini macam-macamnya. Yang pertama at-ta'assub lil jama'ati awit ta'ifah. Ada bentuk ta'assub itu fanatik kepada kelompok. Fanatik kepada kelompok jamaahnya. Dan
ini terlarang. Pengarang kitab hafizahullah menyebutkan idza kana yajuz liqaumin minal muslimin ay yajtami'u ala amalin min a'malil khair fa innahu la yajuz lahum at-ta'assub ala muqtadha dzalikal ijtima'. Kaum muslimin dibolehkan untuk berkumpul, bersepakat untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, akan tapi mereka tidak boleh ta'assub dengan itu atas dasar ini adalah kreativitas jamaah kami, sehingga yang lain-lain tidak dianggap. Tidak boleh. Boleh, silahkan. Yajtami'u ala amalin min a'mal khair. Boleh melakukan suatu kebaikan, membuat suatu hal-hal yang bermanfaat. Akan tapi tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik dengan kegiatan itu atas dasar itu adalah punya kelompoknya. Fa in fa'alu faqad waqa'u fil mahdhur. Kalau sana itu dilakukan maka berarti mereka telah terjerumus ke dalam apa yang dilarang di dalam agama. Beliau contohkan wa ta'assub nuhina anhu hatta wa in kana lil asma'il fadilah al mustahabbah. Yang namanya ta'assub atau fanatik itu jangankan untuk kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang kita buat sekarang, jamaah-jamaah yang namanya baik, bahkan sudah diakui di dalam agama, di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi pun, tapi kalau seandainya dibumbui dengan fanatik-fanatik yang tercela tadi, dilarang di dalam agama. Faqad angkara Nabi SAW at-ta'assub lil muhajirin aw lil ansar. Nabi SAW larang untuk fanatik kepada muhajirin dan ansar. Coba, muhajirin, ansar. Ini dua nama kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan disebutnya yaitu dalam bentuk-bentuk positif, pujian. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridho muhajirin dan ansar. Tapi kalau seandainya kita fanatik sehingga keluar dari koridor agama tadi, apa yang dikatakan dari muhajirin itulah yang benar, yang dari ansar tidak ada, atau apa yang dikatakan ansar itulah yang benar, yang dari muhajirin tidak ada sama sekali. Itu dan itu terjadi pada masa Nabi SAW. Kata beliau, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, iqtatala ghulaman, ada dua pemuda yang berkelahi lah. Yang satu dari muhajirin, yang satu dari ansar. Fanada al-muhajir, yang dari muhajirin berkata, ya lal muhajirin, memprovokasi kawan-kawannya dari kelompok muhajirin. Woi orang-orang muhajirin, kawan-kawan. Nih tengok nih, saya tindas oleh orang ansar. Yang ansar balas, mengatakan ya lal ansar, memanggil pula kawan-kawannya dari kelompok ansar. Dilihat oleh Nabi SAW bahwasanya ini bentuk provokasi yang akan memunculkan fanatik-fanatik kelompok, sehingga akan berdampak negatif. Nabi SAW menegur. Fakharaja Rasulullah SAW faqal ma hadha da'wa ahli jahiliyah. Ngapa ini? Apa ini? Seruan ahlul jahiliyah, seruan jahiliyah ini. Padahal apa namanya? Apa nama kelompok yang disebut? Muhajirin, ansar. Tapi ketika itu diangkat dengan tujuan-tujuan untuk memunculkan fanatik kepada kelompok, maka Nabi SAW tidak terima. Maka ketika Nabi SAW marah, kemudian mengatakan kata-kata tadi, sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah,
Qalu la ya Rasulullah illa anna ghulamain iqtatala. Enggak ya Rasulullah, bukan maksudnya jahiliyah, akan tapi ada dua pemuda yang sedang berkelahi, fakasa ahaduhumal akhar, kemudian yang satu menendang yang lain. Qal fala ba'sa wal yansur ar-rajul akhahu zaliman aw madluman. In kana zaliman falyanhahu wa fa innahu lahu nasr wa in kana madluman falyansurhu. Yaitu tidak apa-apa kalau seandainya ada dua orang kawan yang berkelahi, maka ditolong saudaranya yang terzolimi, tolong dengan cara apa? Menahan orang yang menzolimi. Nah, silakan kalau seandainya tujuan seperti itu. Tapi memprovokasi ini tidak boleh, sehingga menyebabkan terjadinya fanatik kelompok. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, lamma da'a kullun minhuma ta'ifatan muntasiran biha ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sammaha da'wal jahiliyah. Ketika masing-masing pemuda tadi memanggil kelompoknya, minta bantuan kepada mereka, akan tapi dengan tujuan untuk memprovokasi tadi, maka Nabi SAW sebut da'wal jahiliyah, itu sebutan jahiliyah. Padahal apa namanya atau apa kata-kata yang disebut itu Ansar, Muhajirin, bukan kelompok-kelompok yang terlarang. Tapi tetap kata Nabi da'wal jahiliyah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk yang pertama ta'assub lil jamaah awit ta'ifah. Kata beliau, wa khuturatul amri fit ta'assub lil jamaah tadhhar hina la yaqbalul mar'u minad din wal ilm illa ma jaa min tariqi ta'ifatihi. Dan bahaya fanatik kepada kelompok itu kelihatan ketika mereka tidak menerima kecuali yang dari kelompoknya. Tidak menerima kecuali yang dari kelompoknya. Tidak menerima hadis kecuali yang dari kelompoknya. Tidak menerima pendapat kecuali yang dari kelompoknya. Sekalipun pendapat yang disampaikan oleh yang lain itu benar. Waqad kana hadha min asbabi dhalal al-yahud. Dan ini di antara sebab-sebab sesat menyimpangnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kalau yang kepada kalian enggak, kami enggak beriman. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka mengingkari yang selain itu. Ini ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ghulu yaitu karena ta'assub atau fanatik. Fanatik yang tercela tadi. Kata beliau, wa kama butuliyat ba'du tawaif ahli dhalal mutaqaddimin bihadza ubtuliyal ghulal mu'asirun. Jadi kalau dulu ada sebahagian kelompok-kelompok yang terjerumus di dalam sikap-sikap seperti ini, kelompok-kelompok yang datang belakangan di zaman-zaman kita sekarang juga ada. Sehingga faqad ja'ala ba'dhum jama'atahu masdar haqq. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kelompoknya lah segala kebenaran itu berasal dari kelompoknya. Yang berasal dari kelompok lain itu semuanya
Tidak ada yang benar sama sekali. Jadi segala kebenaran itu adalah yang berasal dari kelompoknya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan nahnu jama'atul haq wa man adana falaysa bimuslim. Kita adalah kelompok yang benar, selain kita bukan muslim. Ini kan luar biasa. Ghulu, berlebih-lebihan. Di antara bentuk ta'assub kepada atau fanatik kepada jamaah kelompok berikut itu fanatik ta'assub kepada imam atau tokoh panutan. Ini juga di antara bentuk-bentuk ta'assub atau fanatik yang dilarang di dalam agama. Jadi ahlus sunnati wal jamaah moderat di dalam bersikap kepada ulama-ulama. Ulama-ulama dimuliakan karena kedudukan mereka yang memang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tapi ditempatkan sesuai pada tempatnya tanpa berlebih-lebihan. Artinya mereka adalah ulama yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, akan tapi bisa saja mereka salah. Ketika mereka salah, maka kita ikuti mana yang sesuai dengan dalil. Kita ikuti mana yang sesuai dengan dalil, dan kita berdoa mudah-mudahan mereka ulama-ulama yang salah dalam beberapa pendapat-pendapat atau dalam beberapa masalah-masalah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tanpa fanatik kepada mereka dan juga tidak merendahkan atau melecehkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab berikutnya yang beliau sebutkan di antara sebab-sebab ghulu, selanjutnya yaitu at-ta'assub atau dalam bahasa kita tadi yaitu fanatik yang berlebih-lebihan sehingga tidak mau menerima kebenaran dari yang lain-lain, sekalipun sudah jelas bahwasanya yang lain itu telah menyampaikan dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW dengan penjelasan dari ulama-ulama yang mu'tabar atau memang berkompeten dalam bidang itu. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan salah satu penyebab ghulu, yaitu adalah fanatik buta atau berlebih-lebihan ya, dan tidak mengkajinya dengan ilmu. Baik kaum muslimin dan muslimah, masih ada waktu kita. Ya, kurang lebih beberapa menit ke depan. Ya, 10 menit ke depan kita akan buka untuk soal jawab. Silakan dikirimkan pertanyaan antum wa antuna yang bisa dihubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca untuk pemirsa yang menonton di media sosial. Baik, kita akan angkat dulu penanya yang pertama yang sudah masuk di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abu. Dengan siapa Ibu, di mana? Ibu yang biasa. Oh, Masya Allah, pendengar setia Pekanbaru, Ibu. Baik, silakan Ibu, pertanyaan atau konsultasinya. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Ustaz, saya setiap sholat tuh kan, Ustaz, kan kata guru-guru kita 3 kali cuma istighfar. Kalau saya, Ustaz, seenaknya aja, Ustaz. Itu termasuk ulu, Ustaz. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar Ibu. Kalau Ibu, Ya? kalau Ibu tadi bagaimana seenaknya? Seenaknya aja, enggak dihitung berapa mau aja. Apa yang dilakukan Ibu? Istighfar. Oh, istighfar.
Istighfar tidak dihitung. Oh Ya, apakah ya. itu termasuk hulu itu ya pertanyaannya Bu ya? Ah, Oh ya. iya, baik. Masya Ada Allah. yang mengatakan harus Ah, 3 kali. Ada yang mengatakan harus 3 kali, tapi Ibu banyak beristighfar ya? Iya. Setelah sholat atau bagaimana nih Bu? Salat wajib atau salat sunat sama? Setelah sholat ya Ibu beristighfar. Iya, Iya. baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Semoga Allah berkahi umur dan harta Ibu ya. Jazakillah Amin khair. ya Allah. Amin. Amin. Ya, Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustaz. Baik, pertama tadi tentang istighfar lebih misalnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini termasuk di antaranya zikir. Ada zikir-zikir yang memang sudah ditentukan, ditentukan zikirnya, ditentukan bilangannya, kemudian ditentukan tempatnya, maka kita lakukan sebagaimana ditentukan di dalam agama, ditentukan di dalam dalil. Misalnya zikir yang diajarkan di dalam agama setelah sholat adalah istighfar tadi misalnya. Maka bolehkah kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita zikirnya Qul huwallahu ahad misalnya. Baca Al-Quran Qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus seperti itu terus yang kita lakukan. Kita ganti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tentu tidak tepat ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena zikir setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah istighfar di antaranya. Istighfar. Maka itu yang harus kita lakukan. Bukan mencari yang lain. Kemudian jumlahnya misalnya 3 kali, maka itu yang kita amalkan. Di lain waktu, dalam zikir-zikir mutlak, yaitu yang lepas, maka silahkan kita mau beristighfar lebih dari 10 kali, lebih dari 20 kali, lebih dari 100 kali, silahkan. Tapi selesai sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah 3 kali misalnya. Maka itu yang kita amalkan. Itu yang kita amalkan. Nah, kalau seandainya saya memilih lebih dari 3 kali misalnya, saya lanjutkan 30 kali misalnya. Apakah itu ghulu? Kita katakan menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Kalau seandainya kita memandang bahwasanya pendapat itu yang kita amalkan, kemudian ada yang lain mengatakan, menasihati kita, kenapa kok zikirnya lebih dari yang diajarkan di dalam sunnah? Ya, ini yang penting, yang benar, atau ini yang akan saya amalkan. Keras kepala, ngeyel kita dengan amaliyah praktek yang selama ini sudah kita lakukan, itu yang dikhawatirkan bentuk ghulu, berlebih-lebihan. Ghulu apa? Ghulu menganggap seolah-olah praktek kita ini yang padahal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan praktek Nabi, itu yang paling baik. Apa yang dicontohkan Nabi kita tinggalkan jadinya. Itu dari situ jadi ghulu dia. Ghulu, berlebih-lebihan. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat sebagian orang melakukan tata cara berzikir yang tidak pernah beliau temukan di masa Nabi SAW, dia katakan, apakah petunjuk kalian ini lebih baik daripada petunjuk Rasulullah SAW sehingga kalian lakukannya seperti ini? Jadi harus mengikuti kepada praktek
tata cara yang telah diamalkan oleh Nabi SAW. Dalam ibadah seperti itu. Sebisa mungkin ketika kita tahu begini praktek Nabi, kita lakukan. Kita contoh. Sebisa mungkin. Kita tidak klaim bahwasanya seluruh amaliyah kita ini sesuai dengan Nabi. Akan tapi kita berusaha. Setiap kali kita belajar, baca, begini praktek Nabi SAW di dalam beribadah, maka kita praktekkan. Kita contoh, kita tiru. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ini mungkin yang bisa untuk kita sampaikan, kita jawab dari pertanyaan ibu yang bertanya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan, ya sepertinya nampaknya tidak cukup lagi ya untuk membuka satu pertanyaan lagi, karena waktu kita kurang lebih 2 menit lagi akan memasuki waktu untuk menunaikan pada salat fardu asar. Untuk itu kita cukupkan satu pertanyaan saja ya dari ibu pendengar setia hamba Allah di Pekanbaru. Semoga bermanfaat bagi yang lain, karena pertanyaan ibu semoga mendapatkan pahala juga ya. Baik kaum muslimah, kini kita dengarkan sedikit tambahan nasihat atau penutup dari Ustaz sebagai ikhtitam. Tafadhal masykurah. Baik, kembali kepada ta'assub tadi atau fanatik kepada tokoh tadi ya. Yang kedua di antara bentuk-bentuk fanatik pada kelompok jamaah, kemudian fanatik kepada tokoh. Beliau sebutkan di antara kata-kata kalimat yang kadang-kadang muncul dari sebagian orang-orang yang punya tabiat kebiasaan yang seperti ini. Ada yang mengatakan innalil imami ayyamur bil amri min ghairi bayan illatil amr. Seorang imam, tokoh, panutan, silakan boleh saja untuk memerintahkan tanpa menyebutkan alasan atau dalil, argumen. Bal minal wajib alaihi dzalik. Bahkan itu yang harus dilakukan. Yang penting dia suruh. Yang penting dia perintahkan. Pengikut tidak perlu tahu alasan atau dalil. Ini bentuk fanatik jadinya. Sebahagian mereka yang punya pemahaman seperti ini, ada yang mengatakan walakinnahuma rafadha, ada dialog yang beliau nukulkan ketika dinasihati, dia mengatakan wa nahnu jama'atul haq wa man adana falaysa bimuslim. Ketika dinasihati untuk taat, patuh kepada pemimpin yang sudah sah, yang sudah ada, dan mereka suatu kelompok yang yang punya imam tokoh sendiri, dia menjawab, enggak, kami tidak punya kewajiban untuk mengikuti itu. Nahnu jama'atul haq, kita yang benar. Wa man adana falaysa bimuslim, selain kita itu tidak muslim. Ini dialog yang beliau nukilkan di antara contoh-contoh orang yang terpapal ghulu, pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran ghulu. Jadi ini bentuk-bentuk ghulu, maka berhati-hati kita. Mari kita hindari cara-cara beragama yang seperti ini. Kita ikuti apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama kita, Jadi juga mengikuti para ulama, Mungkin ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menambahkan penutup kita dengan sedikit tambahan nasihat. Jazakumullahu khairan untuk Anda semuanya, baik pendengar atau pemirsa dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian rutin ini setiap Senin qabla asar di radio kesayangan kita, Radio Hidayah FM 103.4 FM, Radio Hidayah Saluran Tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslimin kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan pada salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.